Jadi karena Gus palsu ya, karena kan banyak Gus asli, Gus palsu. Jadi kok Gus palsu itu golongan orang susah dulu. Jadi alhamdulillah malam ini udah acara hari-harinya udah besok. Misalnya besok tuh banyak orang tinggal sholat, banyak orang telah sholat. Tapi mudah-mudahan terjaga besok, amin Allahumma. Kalau beliau sudah banyak menyampaikan tentang ya hal pernikahan, cuman kalau nudingnya itu ke orang Faisal tadi, nuding beliau itu kadang ke saya bang ya. Jadi, sedikit saya nyampaikan kalau beliau dengan apa salah dan makan, saya menyampaikan dengan kejawennya. Nah, sedikit banyak, kayaknya kamunya Jawa Tengah. Jadi saya nyampaikan dengan kejawaan saya. Kami dulu pernah nang Surau belajar tentang nikah ini pada Mbah Putri saya. Saya diajarkan bahwa seorang lelaki itu harus bisa, pertama yang didawuhkan beliau tadi, ngajar seorang istri itu namanya ngayeni. Ngayeni atau ngiyayeni. Jadi kalau sudah jadi istri kita itu otomatis dia jadi murid. Seorang suami jadi paham sampai sini ya. Jadi apapun mau diajari semua yang belum benar dan membenarkan yang sudah benar, bahkan meningkatkan ditambahi hal-hal yang lebih baik yang benar. Jadi ini pesan juga untuk pengantin baru dan juga pengantin lama ataupun pengantin kedaluarsa. Halo? Ada yang kedaluarsa? Takutkannya diajari tentang bagaimana dengan istrinya. Malam pertama tidak indah itu saya. Malam pertama itu saya belajar, saya buka lagi itu hujan itu juga buka lagi Qur'an. Satu lagi itu apa namanya kita memang khusus itu. Satu lagi maka apa namanya memang khusus itu. Sekali malam pertama ada lagi satu lagi. Nah itu sekalinya malam pertama umitnya adalah datang bulan malam merah Indonesia udah lah. Ya, makanya itu pun terjadi. Mudah-mudahan Mas Agus ya. Jadi kalau udah ngajari itu, baru seorang suami itu harus bisa ngiyayini satu, dua ngayomi, melindungi, harus dilindungi. Istri harus dilindungi, harus diberikan rumah agar terlindung dari hujan, dari panas, dan dari bahaya apapun. Harus dibikinkan rumah. Gak punya istri kok gak mampu bikinkan rumah. Harus mampu, caranya semampunya. Saya dulu 4 kali nama tabdau. Sering saya cerita sama. Jangan ikut mertua terus, makan hati. Oke, kata beliau tadi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jangan orang-orang yang sudah jadi korban ketidaknyamanan dari menantu dan mertua, mohon maaf kalau mengikut terus nanti ya, orang tua ada batasnya, bapak ada batasnya, dan jangan timbul dosa di antara kedua. Karena apa? Karena orang tua kita 2, mertua juga orang tua kita menjadi 4. Mau itu suami, mau itu bapak mama kita ataupun bapak dan ibu mertua kita, setelah akad nikah maka sah semuanya mahram. Jadi 4. Jadi 4. Ini nggak ada bedanya. Terus kalau kita tidak bisa bikinkan istri, tidak nyiapkan istri satu rumah sendiri, loh nggak mampu ngontrak, betul? Sekarang zaman kamu. Jangan kamu terus sakit nanti, mangatkan nanti. Saya pernah, karena saya hikmat mas, merasakan mas. Macam-macam omongan yang kami dengar dari mertua yang namakan kita menantu. Maka harus bisa ngayomi, melindungi.
Melindungi itu sekaligus juga menjaga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tugas dari seorang suami harus bisa menjaga anak di rokok kok udah mati itu ya semua itu jangan kayak aku udah rokok saja ya kesannya santai. Ini lahir ya, izin lagi ingatkan balik. Mudah-mudahan dia istri besok melahirkan dengan selamat, insya Allah selamat. Kita ambil berkah, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan cepat juga segera balik, dan kepinginnya lagi atau kepinginnya berserah mereka dua mudah-mudahan dikabul Allah. Al-Fatihah. Amin. Ya Allah, dia kelas tahu bersuatu mustaqim serta sinar antara kelima puluh hari ini. Ya, itu semuanya harus ditugaskan kepada seorang laki-laki. Berani ngambil anak dari orang, harus bisa menjaganya, harus bisa ngayomi, harus bisa melindungi. Jangan sampai istri kita ngapa-ngapa. Allah orang yang berdua taruh nih. Taruh. Melindungi istri, melindungi malah istri. Jangan sampai istri kesusahan sampai keluar dari rumahnya. Apa diperlukannya, maka harus setelahnya itu harus bisa ngayani, harus bisa ngayani, harus bisa memberikan hasil daripada kerja seorang suami. Karena yang ada ini Mas Agus, ada perempuannya kita olok juga, kita ajari juga. Karena saya ngalami, kalau suami itu nggak ada usahanya, suami itu nggak ada pekerjaannya, nah terpaksa lah. Jangan suka tidur awal-awal. Udah itu mandi, wirid lagi. Udah itu mandi, wirid lagi. Minta pada Allah dari kita jalan rezeki yang ini. Jangan mentang-mentang yang baru, apalagi kita dapat. Nah, kok kan bisa. Dua itu masih banyak. Nah, lalu itu didadakan, itu tak kita nama itu. Harus bisa ngayani, harus ada, bisa ngasihkan. Memang kita nggak pernah takut wa ka'in min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum sami'ul alim. Allah pasti jamin rezeki. Tapi kita harus ikhtiar bagaimana kita bisa memberikan, kayak yang diceritakannya dari 10.000 per minggu. Makan tempe. Sekarang anak kita sekolah 10.000 pun nggak mau. Jadi pancuran tempenya kecil-kecil kan. Dan kalau bisa satu hari 1 juta, mereka aja nih. Dan soke. 1 juta kalau perlu. Kenapa? Kalau kita kasihkan semua ke istri itu, tetap dia akan berpakin lebih banyak. Semakin banyak mengasihkan istri, semakin besar sumbernya rezeki. Insya Allah. Kalau tak percaya tapuk-tapukkan dulu. Saya dulu pernah tapuk-tapukkan gitu. Ujung-ujung kena tipu sama diri sendiri. Tapi ini kita tidak minta dan tidak mohon maaf, ini hanya cerita. Saya pernah, Pak Dikomplo tahu dong. Waktu kita mungkin waktu itu ceramah di sekitar Rentak, banyak orang masukkan aku semua sini. Jadi ada satu yang tebal itu saya tapukkan. Jadi yang tipis-tipis kasih ininya sini. Satu itulah saya tapuk. Ternyata yang tebal itu isinya 10 ribuan. Nah, yang tipis-tipis malah ratus-ratusan. Nah, wala itu kalau nggak jujur ada harga. Itu jangan. Jadi berapapun, kalaupun kita minta, kita ambil, kita tahu dah ini ada sekian di dompet saya, ini harus sekian. Kalau saya nggak taruhkan lemari berapa juga, kurang harus lapor. Nggak usah dibatasi kebutuhan, nggak usah dibatasi. Jangan pernah takut untuk kekurangan, karena kita tahu Allah Maha semua berkelebihan, apapun yang diberikan semuanya itu haknya hamba untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah. Haknya hamba untuk meminta kepada Allah. Loh, berarti nanti jadi Allah kok gitu tuh. Kalau nggak bisa ngasih kamu banyak. Semuanya bisa dikasih asalkan sesuai dengan keinginan Allah. Masih paham? Mohon maaf, ini saya pun ini harus jaga ini karena saya ini termasuk pengantin lama sama dengan beliau. Mudah-mudahan tidak kadaluarsa. Juga pengantin laki-laki, seorang laki-laki itu selain tadi Nia ini
harus bisa ngayomi, harus bisa ngayangi. Ngayangi, udah ngayangi, membahagiakan istri, ngayong, harus bisa membahagiakan istri. Itu tujuan nikah juga. Kita suruh ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Main tenang, apa supaya senang gitu. Kalau orang lihat, nah ini pakai motor apa nih? Erok tuh. Erok, istrinya kepengen erok, belikan erok, tak mampu beli. Nah gitu bos. Coba gitu. Harus ya usaha. Yang penting tahu kemampuannya, apa yang diminta. Tak mampu lagi turun di bawahnya. Minta ringannya. Tak mampu lagi, mohon maaf, sepeda. Yang penting harus diam. Jangan sampai tidak diam. Ingat, kalau perempuan meminta apapun, termasuk meminta itu, ya harus dikasih. Minta baju dibelikan. Tidak ada minta maaf, kan udah dirayai. Saya itu kalau nggak kelihatan tak bertegur sama umumnya lebih seminggu. Dikira kalau kiai itu mau umur terus, tidak sama. Tak mudah-mudahan anda yang samping saya. Saya gitu. Saking saya kadang egois juga. Tak mau nggak terlalu tunduk sama istri. Tunggu istri udah tidur, udah setengah ngorok, baru saya cium kakinya, saya minta maaf. Itu kalau saya. Gak takut saya kayak merendah di hadapan istri. Kan minta ini mau. Dan kenapa saya begitu? Karena di hari-hari ngasih makan saya. Hari-hari cucikan baju kita, dan bahkan itu tugas kita sendiri, bukan tugas seorang istri. Karena istri tugasnya cuma dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Jadi kalau istri disuruh apapun itu harus tapi kalau dia ngomel, punya hak. Kenapa? Karena dia tugasnya banyak, tugas kita yang dikerjakan oleh seorang istri. Maka kalau istrinya kurang ngomel, kasih vitamin biar banyak ngomel. Karena istri-istri yang ngomel itu biasanya suaminya mendekati di derajatnya para aulia. Insya Allah. Ini nggak masuk ngomel. Kita mau ke sana, karena beliau itu udah tahu. Jadi saya mau ngajak beliau untuk ngomel nanti sekali sama uminya sana diwajib ya kalau ngomel, cuma ujung-ujungnya nanti kita sering bisa ketemu di balon kopi. Karena ngomelnya istri kita lagi gitu. Mengadakan tilawahan pun besok atau kan mati masakan. Untungnya saya tuh ada anak-anak, ada santri. Kalau tidak mungkin berhenti ya kata ngomong masak. Karena ada tanggung jawab itu maka masih masak. Jadi kita masih bisa ikut makan. Berikutnya ya, setelah tadi ngayomi, nyayani, apalagi ngayomi, harus bisa ngajeni, harus bisa menghargai seorang istri. Ingat wahai kita yang laki-laki. Dengerin. Halo, kawan aku. Ini kawan aku nih. Ingat, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang wali, apalagi kiai asli ataupun palsu kayak kami, lahir dari seorang laki-laki. Ini belum bahasa keras nih, waktu udah malam ini, waktu sore tadi. Itu yang ditakutkan. Takutkannya dari istri kita, cara menghargai itu. Lihat pandang mama kita. Kalau berani mau marahkan istri, pandang dulu mama kita. Kalau saya gitu, saya ada dalam lemari, saya betah, piring saya banting. Kok saya udah itu baru minta maaf sama piringnya, biarkan lagi. Andai kan ada seperti itu. Saya tuh pernah hawa marahkan sama istri, motor tuh saya dorong masuk parit tuh. Motor tuh saya masukkan parit daripada saya takutkan istri saya patah tulangnya. Karena istri itu dari tulang rusuk yang kok kalau dipaksa untuk lurus takutnya patah. Harus pada siapa yang pandai menghargai istrinya, ya dimanapun akan dihargai oleh siapapun. Ingat itu. Kenapa? Karena kita harus ingat, kita harus lahir, kita harus ingat, kita harus sadar, dan kita harus ingat selama-lamanya kita lahir dari seorang perempuan. Hidup perempuan. Seru nih kalau macam nikah sebenarnya. Pernah
dengar cerita seorang nabi, seorang rasul, seorang wali lahir dari nggak ada cerita bos. Apalagi mohon maaf kayak kiai yang berharap anaknya nanti mudah-mudahan meneruskan perjuangannya, yang perempuan jadi bunyai, yang laki-laki jadi kiai. Pengen aja? Dan kepengen, siapa nggak kepengen? Terus kok berani sama Umi nih contoh? Ini contoh, karena saya bisa biasa kasih dijadikan contoh sama beliau. Apakah nggak merasa menyesal kita nanti kalau orang yang kita sakiti hatinya, perempuan ini lahir dari rahimnya banyak jadi keturunannya, bahkan hingga akhir zaman akhir hayat nanti ternyata di situ ditulis bahkan siapa tahu ada bagian daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani? Kalau saya itu langsung biar melek semua ini mereka bentakan. Iya, kenapa yang harus saya sampaikan? Agar wanita-wanita itu dihargai, agar wanita-wanita itu kalau bisa suruh tinggal di atas intinya. Kok hanya disuruh di atas lemari ya? Nah, saking menghargainya. Benar, saya ini sumpah demi Allah, saya tuh kalau udah takut sama takut namanya anak-anak saya nanti. Dan saya itu apa, lihat mama saya, lihat mbah saya perempuan itu. Kalau ngaco, kalau saya masih belum mau minta maaf secara langsung, ya. Di saat tidur, saya cium kakinya baru saya masuk kamar sendiri. Izin ibu, saya ini nggak pernah tidur satu kamar sama Umi. Bukan karena mohon maaf, bukan karena normal, mungkin kalah kita sama Umi. Iya, karena ya itu tadi, tugas ini masalahnya. Nggak bisa juga, saya tuh beramai tidur nggak bisa. Dan nanti perlu itu WA, masa WA. Tentukan tempatnya, kan ada kamar di atas tuh ada, di sebelah belakang nggak ada. Kamar kita pun ada di WA, sekian dan sekian dan sekian. Cuma saya perintahkan ini, kalau saya lupa belum untuk ingatkan, kalau Umi belum untuk harus ingat, dan kalau saya ingat, saya ingatkan Umi. Begitu selesai begitu, kira-kira 1 jam 2 jam, ada yang sampai 2 jam? Mau belajar? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berbuat begitu, wudhu lagi. Gak usah mandi, siapa tahu nambah lagi. Halo? Tahu aja. Udah terlalu langsung kan ngerti ya? Kalau kita jangan ikut satu pasir jalan, itu 40 kali satu malam mandi. Mimpi itu 40 kali satu malam. Terus satu kali. Ya kan? Kalau kita jangan dulu, siapa tahu nggak nambah. Udah kira-kira memang nggak nambah, mandi. Bila perlu mandinya bersama-sama. Gosok saling gosok. Ujung-ujung belum selesai mandi, kena gosok lagi gitu. Ini baru kan gitu. Akan tak pernah ada maka kalau pengantin baru tuh kamar mandinya harus yang rapi, yang bersih. Tapi, iya, yang harum, yang wangi, jangan apa-apa begitu ada apa situ mana apa habis situ gantung apa semua yang situ apa buka semua tanda. Harus yang bersih apa semua. Bila perlu siapkan memang khusus untuk mandi dipisahkan sama WC. Jangan disamakan agar kalau kita wudhu di kamar mandi tidak termasuk yang makro. Jika andaikan kita kepengen begitu juga mesraan, kenapa tidak boleh? Boleh suami istri satunya. Tapi yang bersih. Bila perlu bikinkan tempat dulu kayak juga kecil mandi bulan. Oh, situ cibong. Boleh. Tapi jangan dicampur ya, WC itu masalahnya. Nah, jinnya yang banyak. Obatnya yang banyak. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, kenapa sih kok harus wudhu dulu? Begitupun harus naiknya dari mana? Apa dibaca, diajarkan oleh guru kita semua. Makanya kenapa kalau saya diminta nambahi begini, ini semangat, kata semangat saya ini nggak berani taruh saya banyak kali. Nanti ya suara ada guru kita. Maka sering saya sampaikan, kenapa sih kok dengan duduk kita ini dan kita sabar dan duduknya di saat zikir itu bagaimana, di saat ngaji menghadap kitab itu bagaimana. Kan belum mungkin ada yang mungkin. Kalau itu semua saya pakai ucap. Saya mulai didudukkan oleh orang tua saya dulu diajar.
dengan satu huruf namanya alif masih bengkok. Kenapa? Akhirnya karena kakinya saya salah. Jadi usah gini ini salah. Kaki kanan itu di depan di luar agar jahatnya, salahnya ditutupi oleh Allah. Di saat wirid, di saat abirid, mencempian abirid ya. Maka kalaupun tangannya ini jangan macam-macam, jangan banyak gerak, jangan banyak gini, karena ya saya malah seperti halnya sholat banyak gerak pun ada tangannya ya. Kalaupun dia letih membuka gini, buka terus. Kalaupun tidak, jangan digenggam. Jangan dibuka. Karena apa yang kita baca mudah-mudahan dari atas itu turun pangkung. Kalau udah habis selesai mau diusapkan mungkin. Kalau tahu banyak kayak kita sih iya, bila perlu kalau letih ini disandarkan. Ini semua bukan tanpa maksud. Tapi di saat meditasi kita sendiri, ini di atas. Agar kebaikan itu naik. Itu nabi, seorang nabi namanya Buddha Siddhartha Gautama namanya. Buddha Siddhartha Gautama. Lebihnya itulah yang disembah oleh orang kita. Itu kan kalau silanya sila begini, karena sila yang paling kuat. Itu kalau sendiri meditasi sendiri. Kalau saat ini rame-rame itu yang penting itu ada di depan. Dan dipakai tumpuan agar kebenaran itu menjadi tumpuan dari segala apa yang ada dalam ini. Mudah-mudahan kaki ini loh langkahnya nanti selalu baik, selalu ada di jalan-jalan Allah. Tangannya juga begitu. Disadarkan gitu. Agar selalu bersandar dengan kaki langkah-langkah yang baik. Amin Allahumma. Ini yang saya sampaikan, mohon maaf, mohon ampun ya, karena waktu juga sudah malam, mau kita banyak juga kurang baik. Saya karena ada guru kita di sini, guru juga saya sendiri juga sakit ada. Mudah-mudahan kami dapat berkah beliau, kita semua dapat berkah beliau dan dapat berkah semua para guru. Kalau diteruskan Bu, senang kok, masalah ngomong-ngomong kok. Jadi cuman kita nih kadang kelaparan ya. Kadang itu butuh nggak itu mas saya. Mohon maaf nih ini kan kita minta makan, saya itu banyak bawa duit. Takutnya nanti tak ada makan kita beli di sini makan. Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini untuk menjadi pelajaran kita bersama, seorang suami, seorang istri juga begitu, berani kepada seorang suami juga kuatnya minta ampun. Dan jangan sampai apalagi di saat hamil bahaya, akan pengaruh pada anak-anak kita. Makanya tadi disampaikan harus dengan wudhu dulu, bukan harus, sebaiknya saya membagi kalau di kitabnya itu agar kenapa sih kok dengan wudhu, dengan bersuci, agar anak kita nanti kalau jadi anak itu lahir Allah bersihkan dari karma buruk seorang bapak dan mamanya yang membuat seorang anak. Yang ngasih anak Allah yang buatkan kita. Halo? Agar Allah bersihkan anak yang nanti dalam kejanin, yang dalam kandungan istri kita itu bersih dari karma buruk kita, bersih dari apa kejahatan kita, dan Allah jadikan anak-anak ini nanti sering bertemu dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Insya Allah anak kita mudah-mudahan minat toirin. Amin Allahumma. Mudah-mudahan ini saya sampaikan manfaat barokah di dunia akhirah bil qabul wa bi hadrati rasul dan jamaah semua hajatnya kabul. Amin Allahumma. Amin, terutama beliau yang Mas Agus dan kakak siapa namanya? Saleh. Berdua sakinah mawaddah warahmah sama selamanya. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.